warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semua jurusan. Materi bab kali ini yang akan dibahas yaitu tetap bab 2, yaitu mengenai limit fungsi untuk pertemuan yang ke-11. Subpokok bahasan yang akan dibahas hari ini yaitu tafsiran geometri dari turunan. Ya, subpokok bahasannya yaitu fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan gambar berikut. Terlihat bahwa parabola fx turun dari arah kiri hingga x sama dengan A dan naik mulai dari x sama dengan A ke arah kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa fx adalah fungsi naik untuk x lebih besar A. Fx adalah fungsi turun untuk x lebih kecil A. Pada x sama dengan A, grafik fungsi tidak naik dan tidak turun. Maka dikatakan titik A, FA adalah titik stasioner dan FA adalah nilai stasioner. Pengertian fungsi naik dan fungsi turun dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Fungsi fx dikatakan fungsi naik dalam interval I ya, jika tiap bilangan x1 dan x2 adalah dalam I dan x1 lebih kecil x2, maka berlaku hubungan fx1 lebih kecil fx2. Yang kedua, fungsi fx dikatakan fungsi turun dalam interval I jika tiap bilangan x1 dan x2 adalah dalam I dan x1 lebih besar x2, maka berlaku hubungan fx1 lebih besar fx2. Fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan fx kontinu dalam interval I dan diferensiabel atau memiliki turunan di setiap titik dalam interval tersebut, maka I1, jika f aksen x lebih besar 0 untuk setiap x dalam interval I, dikatakan fungsi fx naik monoton dalam interval itu dan gradien garis singgungnya bernilai positif. I2, jika f aksen x lebih kecil 0 untuk setiap x dalam interval I, dikatakan fungsi x turun monoton dalam interval itu dan gradien garis singgungnya bernilai negatif. I3, jika f aksen x sama dengan 0, maka fungsi fx tidak naik dan tidak turun, atau fungsi fx dikatakan nilai stasioner. Nilai fungsi fx untuk nilai x sama dengan A atau fa, di mana fx stasioner disebut nilai stasioner fungsi itu, dan garis singgung di titik tersebut sejajar sumbu X. Perhatikan gambar ya anak-anak. Gambar fungsi naik dan fungsi turun, perhatikan ya. Tanda-tanda plus, min, dan 0 pada gambar di samping menunjukkan tanda nilai-nilai dari turunannya atau gradiennya. Dengan demikian, untuk menentukan interval di mana fungsi fx naik atau turun dan stasioner dapat dilakukan atas dasar nilai f aksen x, yaitu jika f aksen x lebih besar 0, maka fx fungsi naik. Jika f aksen x lebih kecil 0, maka fx fungsi turun. Dan jika f aksen x sama dengan 0, maka fx stasioner. Biasa kita belajar melalui contoh ya untuk lebih memahami materi ini. Contoh yang ke-1, yang A. Carilah interval di mana fungsi fx yang ditentukan oleh fx ya sama dengan 2 plus x kuadrat min 1/3 x pangkat 3. Kalian disuruh mencari yang I1 fungsi naik, yang I2 fungsi turun. Sedangkan yang B diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 ditentukan. Tentukan I1 interval x supaya fx naik, I2 interval x supaya fx turun.
I3 nilai stasioner. Ya, jawab yang A. Fx sama dengan 2 plus x kuadrat min sepertiga x pangkat 3. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x min x pangkat 2. Jadi yang angka 2 nggak ada variabelnya, x-nya nggak usah diturunkan ya. Jadi x pangkat 2 itu yang turun. 2 dikali x pangkat 1 gitu kan, n min 1 kan, 2 dikurangi 1. Jadi 2x min sepertiga, 3-nya turun ya. Jadi sepertiga kali 3 coret-coret kan tinggal 1. X-nya tinggal pangkat 2. Jadi 2x min x pangkat 2 sama dengan, kita faktorkan karena kedua suku mempunyai variabel x kita keluarkan. Jadi menjadi x dikali 2 min x. Coba kalian kalikan, x kali 2 kan 2x. X kali min x sama dengan min x kuadrat. Seperti itu ya. Syarat fx fungsi naik untuk yang I1. F aksen x lebih besar 0. Kita masukkan persamaannya yaitu x untuk f aksen x ya. X kali 2 min x lebih besar 0. Maka hasilnya adalah itu melalui proses aljabar ya anak-anak, sehingga menghasilkan 0 lebih kecil x lebih kecil 2. Tentunya kalian sudah paham untuk hal itu. Yang kedua, syarat fx fungsi turun jika f aksen x lebih kecil 0. Seperti tadi f aksen x kan sudah diketahui x dikali 2 min x lebih kecil 0. Jadi x lebih kecil 0. Yang satunya 2 min x lebih kecil 0. X pindah ke ruas kanan menjadi X gitu ya, positif, sedangkan di ruas kiri tinggallah 2. Berarti X lebih besar 2. Seperti itu ya Nana. Kalau nggak paham japri bulikan nanti saya terangkan lagi. Sekarang yang B, jawab yang B. Fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Ya. Maka f aksen x sama dengan 2x min 4. Jadi 2 turun ya. 2 turun berarti x pangkat 1. Makanya menjadi 2x. Sedangkan min 4x diturunkan menjadi min 4 gitu ya. Karena x-nya nggak ada pangkatnya. Sedangkan angka 3 tidak bisa diturunkan karena tidak diikuti oleh variabel. Ya, syarat fungsi fx naik. F aksen x lebih besar 0. Maka f aksen x tadi kan 2x min 4 lebih besar 0. Maka 2x lebih besar min 4 pindah ke ruas kanan ya. Jadi 2x lebih besar 4 gitu ya. X lebih besar, angka 2 pindah ke ruas kanan menjadi bagi. Jadi 4 dibagi 2. Hasilnya makanya x lebih besar 2. Seperti itu ya Nana. Terus syarat yang kedua, syarat yang I2, syarat fungsi x turun, f aksen x lebih kecil 0 ya. Maka 2x min 4 lebih kecil 0. Jadi kita jabarkan ya. 2x lebih kecil pindah, min 4 pindah ke ruas kanan menjadi 4 gitu ya. Jadi 2x lebih kecil 4. X lebih kecil 4 dibagi 2. Begitu kan ya. Berarti hasilnya X lebih kecil 2. Itu cara pengerjaannya kita kerjakan dulu. Kalau di sini langsung gitu ya. Kalau kamu mengerjakannya di kertas buram coret-coret seperti itu. Oke. Untuk jawab yang B I3, nilai stasioner diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. Jadi 2x min 4 sama dengan 0 gitu ya. Kita pindah 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 2, 2. Jadi F2 sama dengan, kalau sudah ketemu X-nya kita masukkan ke dalam soalnya gitu ya. Soalnya tadi Fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Berarti variabel x-nya kita ganti dengan 2 ya. Jadi F2 sama dengan 2 kuadrat min 4 dikali 2 plus 3 sama dengan negatif 1. Jadi nilai stasioner untuk x sama dengan 2 adalah F2 sama dengan min 1. Seperti itu ya Nana.
Yang kedua, tentukan nilai-nilai stasioner fungsi yang dirumuskan dengan fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4x plus 8. Tentukan pula titik stasionernya. Ya, kita jawab. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4x plus 8. Turunannya atau f aksen x-nya. Kalian kan tentunya sudah tahu ya turunannya. X pangkat 3 turun 3x pangkat 2 plus 4. 2x pangkat 2 itu kalau diturunkan 2-nya ke depan menjadi 2 kali 2 4. Yang atas menjadi x pangkat 1 berarti 4x ya. Min gitu ya. Yang min 4x itu turunannya kan min 4 gitu ya. Jadi min 4. Yang 8 enggak ada variabelnya x-nya, enggak bisa diturunkan gitu ya. Fungsi fx mempunyai nilai stasioner dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Sehingga 3x kuadrat plus 4x min 4 sama dengan 0 kalau difaktorkan menjadi 3x min 2 dikali x plus 2 sama dengan 0. Maka x1-nya untuk 3x plus 2 sama dengan 0 itu menghasilkan x1 sama dengan 2/3. Sedangkan untuk x plus 2 sama dengan 0 menghasilkan x2-nya sama dengan min 2. Itu kalian sudah paham, itu pernah Bu Lika ajarkan, jangan lupa. Terus nilai stasioner fx untuk x1 sama dengan 2/3. Maka fx-nya dari soal yang tadi kita ganti menjadi 2/3 gitu ya. F 2/3 sama dengan 2/3 pangkat 3 plus 2 dikali 2/3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2/3 plus 8. Hasilnya adalah 6 14/27. Kalian hitung ya. Kalau kalian menghitung itu aljabar pastinya sudah paham, sudah kelas 12. Untuk x2 sama dengan min 2 ya. Untuk yang x2-nya kita masukkan ke rumusnya yaitu f min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali min 2 plus 8. Itu hasilnya sama dengan 16. Titik-titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4x plus 8 adalah titik 2/3 6 14/27 dan min 2 16. Begitu ya Nana. Dari awal yang sudah diterangkan sampai dengan akhir, sekarang kita menginjak ke latihan soal ya. Ini ada 3 buah latihan soal, tolong dikerjakan seperti yang Bu Lika jelaskan tadi ya. Saya tunggu jawabannya sampai dengan akhir materi pelajaran atau KBM online, materi pelajaran matematika dan akhir dari KBM online hari ini ya. Saya tutup sampai di sini pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.